Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Dr. Rita Aryani MM. Sebelumnya nama saya adalah Muhammad Rijal dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan nomor induk mahasiswa 182350001. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat pada ujian UTS, ujian tengah semester beberapa bulan yang lalu sebagai tugas ujian akhir semester. Pada ujian tengah semester beberapa bulan yang lalu, saya telah membuat makalah yang berjudul Perkembangan Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Peserta Didik Anak Usia SDMI. Kemudian pada presentasi saya hari ini, saya membuat beberapa poin, yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan, yang keempat adalah penutup. Kemudian untuk mempersingkat waktu, pada poin yang pertama yaitu pendahuluan, di dalam poin tersebut saya membuat beberapa poin lagi, yaitu di dalam pendahuluan tersebut ada latar belakang, kemudian ada tujuan penulisan, kemudian ada manfaat penulisan. Di sini latar belakang saya membuat makalah ini adalah anak usia SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah MI itu berada dalam tahap perkembangan yang sangat kritis dan signifikan. Pada periode ini, mereka mengalami perubahan dan pertumbuhan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, moral, maupun keagamaan. Maka, memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik anak usia SD ataupun MI ini sangat penting bagi pendidik dan orang tua, agar dapat memberikan dukungan dan lingkungan yang optimal dalam perkembangan anak. Kemudian tujuan penulisan makalah ini adalah, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan karakteristik peserta didik dan peran individu anak usia SDMI. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak usia SDMI. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pertumbuhan fisik anak usia SDMI. Kemudian manfaat dari penulisannya adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi siapapun yang membaca atau meneliti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan karakteristik peserta didik dan peran individu anak usia SDMI, pertumbuhan dan perkembangan anak usia SDMI, pertumbuhan fisik anak usia SDMI, lalu memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu perkembangan peserta didik. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin pembahasan. Di dalam poin pembahasan saya juga telah membagi dengan beberapa poin, yaitu poin A, poin B, dan poin C. Pada poin A yaitu perkembangan peserta didik dan peran individu anak usia SDMI. Kemudian poin B adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia SDMI, dan poin C adalah pertumbuhan fisik anak usia SDMI. Pada poin A, di sini ada pada poin A yaitu perkembangan peserta didik dan peran individu anak usia SDMI. Di sini ada beberapa poin lagi, kurang lebihnya ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah anak SD itu senang bermain. Jadi karakteristik anak SD ini mereka sangat senang dengan bermain. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau sebagai guru, kita hendaknya membuat jadwal pelajaran yang diselang-seling antara mata pelajaran yang serius dan mata pelajaran yang mengandung unsur permainan. Mata pelajaran yang serius contohnya seperti IPA, matematika, kemudian mata pelajaran yang mengandung unsur permainan itu seperti pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan. Agar anak-anak di dalam kelas atau dalam proses belajar mengajar itu tidak merasakan yang namanya bosan. Kemudian poin yang kedua adalah anak SD itu senang bergerak. Anak SD senang bergerak. Orang dewasa mungkin tahan atau kuat dengan mengerjakan pekerjaannya selama berjam-jam, akan tapi tidak dengan anak SD. Oleh karena itu, seorang guru itu hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan seorang anak atau seorang murid itu dapat berpindah atau bergerak
Karena menyuruh anak atau memerintahkan anak untuk duduk rapih dalam jangka waktu yang panjang itu seolah-olah siksaan untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah anak usia SD, MI itu senang bekerja kelompok. Oleh karena itu, seorang guru itu hendaknya merancang metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau murid untuk mengerjakannya atau menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam berkelompok. Karena untuk anak-anak SD ataupun MI itu mereka sangat senang dengan pergaulan yang mereka lakukan dengan kelompok dan sebaya mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah anak SD MI itu senang merasakan atau meragakan sesuatu secara langsung. Jadi kalau ditinjau dari teori perkembangan kognitif anak SD, perkembangan kognitif anak SD itu memasuki tahap yang namanya operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang lama. Dengan demikian, seorang guru itu hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan seorang murid untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian pada poin B yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia SDMI. Pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia MI ini, perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak. Karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi secara umum dapat dibedakan dalam beberapa aspek. Dalam beberapa aspek utama, yaitu yang pertama adalah kognitif, yang kemudian ada fisik dan motorik, yang ketiga adalah sosial emosional, yang keempat adalah bahasa, dan yang kelima adalah moral dan keagamaan. Di sini kognitif itu adalah perkembangan yang diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati. Melihat hubungan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian berkembang ke arah pemahaman dan pemecahan masalah yang lebih rumit. Aspek ini berkembang pesat pada masa anak mulai masuk sekolah dasar, yaitu sekitar umur 6 sampai 7 tahun. Kemudian berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas, yaitu usia 16 sampai 17 tahun. Menurut Piaget, dinamika perkembangan intelektual individu mengikuti dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian yang selanjutnya adalah fisik dan motorik. Fisik itu adalah perkembangan fisik, yaitu perkembangan anak usia SD mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku umum menyangkut tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik dan karakteristik perkembangan serta perbedaan individual, perubahan dalam proporsi mencakup perubahan tinggi dan perubahan tinggi dan berat badan. Kemudian perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. 4 kategori keterampilan motorik. Ada 4 kategori keterampilan motorik. Yang pertama adalah menolong diri sendiri, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah bermain, dan yang keempat adalah sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan secara sosial. Siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD atau seorang anak yang berumur 6 sampai 9 tahun itu berada dalam tahap industri versus inferioritas. Perkembangan sosio-emosional berdasarkan istilah Erikson. Periode ini yang juga dikenal sebagai masa kanak-kanak menengah, merupakan waktu anak-anak memperoleh kepercayaan diri dan kepuasan ego dari penyelesaian tugas sulit. Pada saat ini, seorang guru itu dapat membantu dan mendukung anak dengan cara memberikan mereka tugas yang dapat mereka kerjakan dan dapat mendorong mereka untuk mengupayakan sesuatu yang terbaik. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya adalah perkembangan secara bahasa. Jadi aspek bahasa itu berkembang dimulai dengan peniruan bunyi dan suara berlanjut dengan meraban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang kemampuan berbahasa sosial, yaitu bahasa untuk memahami perintah, ajakan, serta hubungan anak dengan teman-temannya atau orang dewasa. Kemudian pada akhir masa sekolah dasar berkembang bahasa pengetahuan. Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan sosial. Perkembangan bahasa yang berjalan pesat pada awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Kemudian perkembangan yang selanjutnya yaitu adalah moral dan keagamaan. Aspek moral dan keagamaan juga sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, itu sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Pada mulanya anak melakukan perbuatan bermoral atau keagamaan karena meniru baru kemudian menjadi perbuatan atas prakarsa sendiri. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-ummu madrasatul ula, bahwasanya seorang ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak.
Maka untuk itu lingkungan, terutama lingkungan keluarga itu sangat berperan dalam perkembangan anak, baik itu perkembangan agama, terutama pada perkembangan agama dan juga perkembangan moral seorang anak. Kemudian tingkat tertinggi dalam perkembangan moral adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan suatu imbalan atau pujian. Secara potensial, tingkatan moral ini dapat dicapai oleh individu pada akhir masa remaja, tetapi faktor-faktor dari diri dan lingkungan individu anak sangat berpengaruh terhadap pencapaiannya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang selanjutnya, yaitu poin C, yaitu pertumbuhan fisik anak usia SD dan MI. Di sini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah tinggi dan berat badan, kemudian yang kedua adalah proporsi dan bentuk tubuh, kemudian yang ketiga adalah otak. Yang pertama, poin pertama adalah tinggi dan berat badan. Pertumbuhan fisik anak usia SD itu cenderung lebih lambat dan konsisten bila dibandingkan dengan masa usia dini. Jadi rata-rata anak usia SD mengalami penambahan berat badan sekitar 2,5 sampai 3,5 kg. Dan penambahan tinggi badan itu dari 5 sampai 7 cm per tahun. Ini dalam FA hadis tahun 1996. Kemudian poin yang kedua adalah proporsi dan bentuk tubuh. Anak SD kelas-kelas awal umumnya itu memiliki proporsi tubuh yang kurang seimbang. Karena kekurangan seimbangan ini sedikit demi sedikit mulai berkurang saat terlihat perbedaan ketika anak mencapai kelas 5 atau kelas 6 SD. Pada kelas akhir, lazimnya proporsi tubuh anak sudah mendekati seimbang. Berdasarkan tipologi Sheldon, Harlock 1980, ada 3 kemungkinan bentuk primer tubuh anak SD. Yang pertama adalah endomorph, yaitu tampak dari luar berbentuk gemuk dan berbadan besar. Kemudian adalah mesomorph, yaitu yang kelihatan kokoh, kuat, dan lebih kekar. Kemudian yang ketiga adalah ektomorph, yaitu yang tampak jangkung, dada, pipih, lemak, dan seperti tak berotot. Kemudian poin yang ketiga yaitu otak. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan bagian tubuh yang lain, pertumbuhan otak dan kepala jauh lebih cepat. Menurut Santrock dan Newsen, sebagian besar pertumbuhan otak terjadi pada usia dini, menjelang umur 5 tahun. Ukuran otak anak mencapai 90% dari ukuran otak orang dewasa. Kematangan otak yang dikombinasikan dengan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari semua yang telah saya paparkan, kesimpulannya berdasarkan pembahasan di atas, pembahasan yang sudah saya paparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Sedangkan sifat dan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan adalah dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah pertumbuhan fisik, kecerdasan sosial, bakat khusus, sikap, nilai dan moral, dan interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Kemudian ke poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir, yaitu penutup. Mungkin hanya itu sedikit presentasi dari saya tentang perkembangan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik anak usia SDMI. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.